Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya, Breman Atenaya, Saudara. Tahun pertama fiskal racikan Presiden Prabowo Subianto masih melanjutkan efisiensi dan juga refocusing anggaran. Alokasi anggaran transfer daerah tahun depan akan lebih kecil dibanding tahun ini. Rinciannya, tahun ini sebesar 919,6 triliun rupiah dengan outlook penyaluran 864,1 triliun rupiah. Sedangkan dalam RAPBN 2026, dana transfer daerah menyusut menjadi 651 triliun rupiah. Anggaran untuk daerah tahun depan ini, Saudara, turun 29,34% dari APBN 2025 dan lebih kecil 24,8% dari Outlook 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang sebagian besar belanja pusat akan langsung dirasakan oleh masyarakat di daerah sesuai dengan permintaan Presiden Prabowo Subianto. Juga belanja pemerintah pusat dan daerah harus satu arah. Masih ada belanja non-kementerian termasuk diskresi Presiden. Ini termasuk impres jalan dan impres bendungan yang nanti banyak akan menjadi sesuatu sarana atau alat Presiden untuk bisa meyakinkan bahwa daerah-daerah tertentu yang memang perlu bantuan dari sisi pembangunan jalan itu bisa dilaksanakan. Itu total belanja non-KL selain diskresi Presiden juga untuk subsidi itu ditaruhnya di non-KL, kompensasi terutama untuk energi dan juga untuk belanja-belanja mandatori seperti pembayaran pensiun, pembayaran bunga utang, dan penanggulangan bencana mencapai 1.638. Sebetulnya yang langsung dinikmati masyarakat di masing-masing daerah, kan ini sering sekarang beberapa pemerintah daerah menyampaikan, kami membutuhkan untuk membantu masyarakatnya. Masyarakatnya banyak mendapatkan bantuan juga langsung dari pemerintah pusat. Makanya Presiden tadi di dalam pidatonya juga menyampaikan belanja pusat dan daerah harus menjadi satu arah. Itu 1.376,9 triliun sendiri. Ini artinya walaupun pusat yang belanja, yang menikmati adalah rakyat atau masyarakat di daerah-daerah. Dari mulai program PKH, PIP, kartu sembako, bantuan iuran jaminan kesehatan, cek kesehatan gratis, renovasi dan revitalisasi sekolah, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, preservasi jalan dan jembatan, perumahan, bendungan, koperasi merah putih, subsidi non-energi seperti subsidi pupuk dan KUR, tunjangan profesi guru, tunjangan profesi dosen yang non-PNS, itu yang di luar APBD atau di luar yang biasanya di pegawai negeri, subsidi energi, lumbung pangan, bulog, dan kampung nelayan serta pergaraman. Ini semuanya letaknya di daerah, dinikmati oleh masyarakat di daerah. Sehingga memang APBN dari sisi belanja pusat cukup besar yang dilakukan oleh pemerintah pusat langsung kepada masyarakat di daerah. Belanja KL dan transfer ke daerah ini menjadi satu kesatuan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan bagi wilayah yang memiliki pendapatan asli daerah rendah dan sangat bergantung pada pemerintah pusat tetap akan ada perhatian. Kemendagri akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan kementerian yang lain. Yang penting adalah bagaimana kita nanti mengkoordinasikan supaya teman-teman di KL, rekan-rekan menteri, pimpinan lembaga, ada program-program pendidikan, kemudian PU, jalan tadi, perumahan, pendidikan, kesehatan, ada Menteri Kesehatan di sini, ada Koperasi Desa Merah Putih, ada MBG, itu yang berdampak langsung ke daerah-daerah. Nah, namun sekali lagi untuk daerah-daerah yang PAD-nya rendah, kita akan berikan atensi khusus, kami akan berikan masukan pada Ibu Menkyu, yang mereka sangat tergantung, itu agar pemerintahannya berjalan tetap stabil, belanja pegawai, belanja operasional, serta program-program yang standar minimal harus bisa berjalan. Yang lain di-cover oleh pemerintah pusat. Nah, kemudian mengenai PAD, kami mengimbau memang nanti kepada teman-teman di daerah, pendapatan asli daerah itu utamanya berasal dari pajak retribusi, kemudian dari hibah, dan dari badan usaha milik daerah. Ini badan usaha milik daerah, dan kemudian PAD-nya yang harus kreatif dan inovatif, tapi tidak memberatkan masyarakat.
Efisiensi dan refocusing anggaran menjadi arah tahun fiskal pertama Presiden Prabowo Subianto. Salah satu yang menjadi perubahan besar dalam era APBN 2026 adalah alokasi anggaran transfer daerah yang mencuat signifikan. Apa dampaknya, saudara? Kami akan menanyakan langsung kepada Mas Sinton Pasaribu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. Selamat pagi, Bang Mas Sinton. Ya, selamat pagi. Ya, Bang Mas Sinton. Ini kan 29,3% turunnya nih transfer daerah di APBN 2026. Tapi kalau kata Bu Sri Mulyani ada kompensasinya nih katanya. Jadi anggarannya akan difokuskan ke program pemerintah pusat ke daerah lewat kementerian dan juga lembaga. Sudah ada pembahasan di APKASI dan juga sikapnya seperti apa, Bang Mas Sinton? Iya, jadi kami baru bicara secara informal, WA Group gitu ya. Nah, tentu kebijakan tentang pengurangan transfer dari pusat ya ke daerah itu ya sangat ya buat teman-teman di daerah itu, kepala daerah terutama yang PAD-nya kecil ya. PAD kecil itu ya sangat terdampak sekali itu, apalagi yang dia di bawah 100 miliar. Jadi ruang fiskalnya ya praktis sudah nggak ada. Nah, kemudian pembangunan seperti yang dibutuhkan masyarakat tuh kadang kan bervariasi dia, tapi rata-rata persoalan belum meratanya pembangunan infrastruktur, jalan-jalan kabupaten, jalan-jalan provinsi, jalan negara dan lain sebagainya. Nah, kemudian berbagai daerah tentu ya dengan pola pengurangan yang terjadi sekarang ini, peran otonomi daerah itu yang menjadi semakin mengecil. Nah, sementara kepala daerah juga kan ada janji-janji ke masyarakat yang harus juga ditopang dengan program yang dengan anggaran yang juga cukup seperti itu. Sementara daerah-daerah ruang fiskalnya semakin terbatas dengan pengurangan TKD itu, transfer keuangan daerah tadi, gitu Bu. Oke, lagi-lagi Bang Mas Sinton, yang kita khawatirkan adalah daerah yang PAD-nya kecil gitu ya, di bawah 100 miliar. Kalau dari APKASI sendiri, mana saja daerah yang kemudian paling kena dampak, yang paling kecil misalnya di bawah 100 miliar ini? Ya, terutama daerah-daerah yang satu sumber daya alamnya, potensi sumber daya alamnya ya, umpama tambang bukan perkebunan dan lain sebagainya gitu, daerah-daerah seperti itu yang mobilitas ekonomi masyarakatnya juga terbatas. Nah, seperti umpama di kewenangan di daerah tingkat 2 kan semakin kewenangan otonominya juga semakin kecil. Semakin umpama di wilayah yang punya wilayah perairan laut seperti saya di Kabupaten Tapole Tengah, kami tidak memiliki kewenangan lagi di laut. Padahal sebelumnya itu 0 sampai dari pantai 0 sampai 4 mil itu masih ada kewenangan kabupaten. Nah, sekarang sudah tidak punya lagi karena itu ditarik ke provinsi dan ke pusat. Begitupun dengan galian C, itu juga tidak lagi. Di wilayah kawasan hutan juga kabupaten tidak punya. Nah, potensi penerimaan pendapatan daerah ya itu ya sudah semakin mengecil kemudian dikurangi lagi dengan transfer keuangan daerah dari pusat ke daerah itu yang juga semakin berkurang seperti itu, semakin sentralistik. Tapi kalau jumlahnya, Bang Mas Sinton, ada berapa sih kabupaten yang PAD-nya di bawah 100 miliar dan sekiranya bakal terdampak itu? Jumlahnya sekitar ratusan? Oh iya, itu terutama yang di daerah luar Jawa ya, kita lagi inventarisir semuanya tuh, terutama kabupaten luar Jawa, sebagian Sumatera, Sulawesi, seperti itu.
Oke, ini lagi-lagi kan otonomi daerah kemudian kan kita lihat ini berarti semakin tergerus dengan adanya pengurangan TKDD ini, Bang Masinton. Kemudian tapi kata tadi Pak Mendagri juga akan ada perhatian khusus nih bagi daerah-daerah yang terdampak karena PAD-nya kecil seperti itu. Nah kemudian Anda melihatnya bagaimana nanti prakteknya ke depannya? Bagaimana kemudian Kemendagri bisa berkoordinasi dengan segitu banyaknya daerah yang bergantung sebenarnya pada transfer daerah dari pusat? Iya, itu satu, karena nggak semua juga nanti bisa terakses dengan baik itu kan, relasi dari daerah ke pusat. Kemudian itu harus lebih intens lagi daerah-daerah untuk menyampaikan ke pusat. Nah itu kan ya ya itu akan mengapa daerah jadi seperti mau minta-minta terus saja itu ke pusat kan begitu. Kalau nggak intens dimintakan terlewat lagi tuh. Oke. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya Bang Masinton, ini kan pemotongan dana daerah bukan hal baru gitu ya. Kita beberapa kali pernah mengalami pemotongan dana daerah. Tapi yang tahun ini dirasakan paling signifikan dari pemerintah daerah seperti apa Bang Masinton? Apakah mungkin karena memang jumlahnya yang luar biasa 29,3% yang dipotong untuk 2026 nanti? Iya, umpamanya infrastruktur ya. Dan lain-lain lah itu artinya ini kan kalau seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan tadi disatukan jadi belanja pusat dan daerah itu disatukan dimasukkan dalam belanja kementerian lembaga. Nah semoga nanti bisa daerah-daerah bisa memperoleh akses terhadap seluruh program yang ada di kementerian lembaga tersebut. Seperti itu. Nah pertanyaannya kemudian apakah program yang ada di kementerian lembaga ini sesuai dengan kebutuhan daerah dan bagaimana kemudian kreativitas daerah nantinya untuk bisa mengakali transfer daerah yang berkurang? Jangan dijawab dulu Bang Masinton, kita akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami saudara di Kompas Bisnis. Kembali di Kompas Bisnis, saudara. Ekonom senior Raden Pardede mengingatkan pemerintah pusat agar berkomunikasi secara maksimal dengan pemerintah daerah saat memotong anggaran daerah. Harus ada antisipasi karena kepala daerah punya visi masing-masing. Tapi begini, yang kita harus antisipasi nih Pak Suwai, bahwa pemerintah daerah itu juga dipilih oleh konstituen di sana. Yang kemungkinan terjadi mereka dulu juga menjanjikan macam-macam, seperti biasalah, ada visi dari kepala daerah, ada visi dari presiden. Kepala daerah ini kan ingin juga terpilih lagi berikutnya. Jadi artinya begini, mereka melihat kalau tadi transfer ke daerah lebih kecil. Kalau saya melihat, ini perlu dikomunikasikan dengan baik ke daerah, dalam arti seperti ini, bahwa ukuran kinerja mereka bukan hanya dilihat dari uang yang ditransfer ke daerah itu. Jadi misalkan katakan program KUR atau program MBG, itu juga bisa diklaim oleh daerah bagian dari keberhasilan dia di situ manakala dia juga memfasilitasi KUR dengan baik, memfasilitasi MBG dengan baik. Supaya mereka juga dapat bagian. Karena yang saya khawatir adalah di situ sebetulnya. Persoalannya kan daerah ini merasa loh kinerja saya jadi rendah dong kalau begitu. Itu yang menurut saya yang perlu dikomunikasikan. Dan masih bergabung bersama kami Saudara Masinton Pasaribu, Wakil Ketua Umum APKASI. Bang Masinton, ini kan kita penasaran gitu ya. Sebenarnya kalau lazimnya gitu, kalau komposisi TKDD itu berapa persen sih untuk gaji pegawai misalnya, kemudian untuk operasional ataupun misalnya untuk pelayanan masyarakat atau pembangunan infrastruktur. Seperti apa komposisi lazimnya seperti itu? Iya, dalam postur APBD itu kalau rata-rata di tiap daerah itu kan kalau pemerintah itu harus 30% ya. 30% dari transfer itu untuk alokasi gaji dan lain sebagainya. Sementara kan di daerah-daerah ada yang sampai 40%, bahkan ada yang di atas 40% itu. Nah, untuk gaji apa segala macam. Nah, sekarang yang perlu itu kan
kami juga sedang mengklaster tuh ada berapa daerah yang di atas 100 miliar, berapa daerah yang PAD-nya di bawah 100 miliar. Seperti itu. Nah, dari DAU itu saat ini kan juga sudah dia dana transfer yang sudah ditentukan itu penggunaannya dari pusat. Jadi praktis tuh ruang fiskal daerah itu ya semakin terbatas itu dia. Nah, kemudian di sisi yang lain tadi seperti yang disampaikan Pak Raden Pardede, kepala daerah juga punya janji yang program-program tadi butuh pembiayaan gitu. Jadi sebenarnya adalah dengan pengurangan dana transfer ke daerah itu akan mempersempit ruang gerak berbagai program yang seharusnya ya bisa dilakukan di daerah, tapi hari ini kan dia menjadi top down ke daerah itu. Nah, tentu tingkat kesulitan pembangunan dari masing-masing daerah itu bervariasi. Nah, contoh dengan pola sekarang ya, yang dia semuanya di top down gitu ya, dari pusat ke daerah. Kadang problem di daerah itu ya beda-beda seperti itu. Nah, contoh umpama kalau di kawasan pantai barat Sumatera itu jomplang tuh pembangunan dengan di kawasan pantai timurnya seperti itu. Nah, bagaimana kita mengakselerasi untuk mendorong pemerataan pembangunan tadi? Nah, kan tidak semua itu bisa terpotret bagus dari pusat ke daerah-daerah atau kawasan-kawasan di setiap pulau di Nusantara ini, seperti itu. Nah, ini dia, kebutuhan masing-masing daerah berbeda, mereka juga punya janji berbeda kepada masyarakat saat kampanye, banyak program-program mereka yang kemudian mungkin dipersempit anggarannya nih gara-gara transfernya berkurang. Nah, kemudian gimana nih Bang Masinton, kreativitas daerah untuk menggenjot pendapatan asli daerah ataupun menggenjot pendapatan mereka sementara transfernya berkurang, tapi Mendagri minta jangan sampai menyulitkan masyarakat, jangan sampai nanti malah PBB P2 yang dinaikin. Nah itu dia. Nah, beberapa daerah kan terjadi ada ya dalam tanda petik inilah ya penolakan dari masyarakat terhadap kalau dinaikkan pajak retribusi daerah seperti itu kan. Nah, ini kan juga tidak kita inginkan ya dalam situasi ekonomi masyarakat yang semakin sulit. Sementara kalau kita optimalisasi ya, tidak semua daerah itu memiliki sumber daya alam yang sama atau potensi-potensi penerimaan yang sama, meskipun dioptimalkan tetap hasilnya juga tetap minimal seperti itu. Nah, jadi memang ya butuh kreativitas, kalau itu kita setuju lah, artinya bahwa kita harus menggali terus sumber-sumber potensi penerimaan pendapatan asli daerah tanpa memberatkan masyarakat gitu ya. Namun juga ya ini kan perlu stimulan, perlu perhatian, dan kemudian tetap harus ada stimulan dari pusat untuk kita bisa menata dan meningkatkan PAD ya dengan kreativitas kita tadi. Seperti itu. Dengan karakteristik daerah yang berbeda, butuh kreativitas yang berbeda juga untuk bisa meningkatkan PAD. Tapi kalau kita lihat lagi, Bang Masinton, beberapa hari terakhir gejolak protes soal kenaikan pajak ini kan luar biasa gitu ya. Konteksnya kayaknya semuanya daerah ini banyak banget yang naikin PBB secara serempak. Sebenarnya itu memang ada instruksikah untuk menaikkan PBB atau memang lagi-lagi ini tuh jalur yang paling cepat nih untuk mengisi berangkas daerah? Iya, ya nggak ada instruksi, tapi ya itu tadi, ya harus lebih kreatif. Nah, kalau nggak, ya mau nggak mau ya dengan cara satu diantaranya ya yang paling berpotensi tadi menaikkan retribusi apa segala macam. Tapi kan kalau kita lihat tingkat itu tadi ya, tingkat ekonomi masyarakat di setiap daerah kan berbeda-beda juga itu. Nah, jadi ya buat kalau seperti saya nggak mungkin mengambil langkah seperti itu karena daya beli masyarakatnya juga kecil seperti itu ya maka ya kita coba mengoptimalkannya dengan mengadministrasi seluruh pelaku-pelaku usaha, kemudian menciptakan potensi-potensi usaha agar ada potensi penerimaan yang bisa didapatkan oleh daerah seperti itu.
Oke, baik. Terakhir Bang Masinton, ini kan pemerintah daerah katanya tetap bisa mengajukan tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan khusus untuk alokasi misalnya proyek gitu. Responnya gimana Bang Masinton? Ya itu tadi, di setiap daerah kan beda-beda ininya, akses ke ini ke pusat. Ya tentu bagi kepala daerah yang mungkin bisa mengakses, ya mungkin bisa mendapat beberapa program. Tapi daerah-daerah yang dia tidak keterbatasan untuk mengakses ke pusat, ya dia kan harus menongkrongin di pusat terus itu, lebih intens. Jadi maka nanti ada beberapa kepala daerah, kepala OPD-nya, kepala dinasnya, ya mungkin ya nongkrong jadi di daerah, jadi di Jakarta kan untuk bisa melobi ke pusat. Nah ini kan juga harus dipikirkan seperti itu. Oke, kita harap nih Bang Masinton dengan adanya pengurangan TKDD di 2026, jangan sampai nih daerah-daerah yang PAD-nya minimal ini kemudian tertekan, jangan sampai nanti masyarakat yang disulitkan dengan misalnya kenaikan pajak gitu ya. Kita berharap sama-sama tidak terjadi. Terima kasih Bang Masinton Pasaribu, Wakil Ketua Umum APKASI sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bung.